Dia nggak mati syahid. Ireng itu adalah sekutunya Amerika ketika membantai orang-orang Irak, Ahlus Sunnahnya. Dan Ireng juga sekutunya Rusia ketika menyerang Suriah. Kayak gitu dibilang mati syahid. Yang dilawan oleh umat Islam. Na'udzubillah. Ireng ini itu akidahnya akidah Syion yang mencela ibunda kita, ibunda ana dan ibunda antum semua. Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Aisyah dituduh pezina. Ini apa korelasinya? Apalagi kalau ternyata yang kena itu adalah apartemen dan hotel sipil. Kalau memang yang ditargetkan adalah pangkalan militer Amerika, kenapa yang ditargetkan malah kena adalah apartemen dan juga hotel-hotel sipil? Bahkan warga sipil. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan si rewel dan Amerika. Bagaimana sikap kita? Begini, kalau memang kita mau membebaskan Filistin dan mau menekan si rewel, maka bukan dengan cara merudal Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, yang di situ tempatnya umat Islam. Ini apa korelasinya? Apalagi kalau ternyata yang kena itu adalah apartemen dan hotel sipil. Kalau memang yang ditargetkan adalah pangkalan militer Amerika, kenapa yang ditargetkan malah kena adalah apartemen dan juga hotel-hotel sipil? Bahkan warga sipil itu meninggal rahimahumullah di Uni Emirat Arabnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi kalau memang kita mau menekan si rewel, belajarlah dari Raja Faisal, Raja Saudi di tahun 1973 ketika si rewel berperang melawan Mesir dan juga Suriah. Apa yang dilakukan oleh Raja Faisal? Beliau tutup keran minyak untuk negara-negara barat yang membela si rewel, Amerikanya dan sebagainya. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka masuk ke dalam ekonomi yang sulit sekali. Bahkan ekonomi itu mencekik mereka semua. Kenapa? Harga minyak itu naik 4 kali lipat. Bahkan Raja Faisal tutup keran minyak itu, dan ini akhirnya tercatat dalam sejarah pertama kali negara Arab itu menekan mereka dengan menutup apa? Dengan menutup keran minyak. Dan itu apa? Terbukti. Maka kalau memang kita mau menekan si rewel, fokus saja, bukan ke negara lain malah yang kena imbasnya, apalagi sampai warga sipilnya. Maka fitnah-fitnah seperti ini, ingatlah nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan jika orang itu berperang melawan orang Yahudi, fahmadillah an arahal muslimin min ba'sim, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan umat Islam itu tenang dari keburukan mereka semua. Mereka berperang, umat Islam sudah tenang. Dan ini kata beliau, jangan sampai kita terjatuh dalam sebuah fitnah mendukung salah satu dari keduanya. Baik kita dukung Wireng ataupun dukung apa? Amerika. Buruk banget kita dukung Amerika dan buruk banget kita dukung Wireng. Buruk banget. Na'udzubillah. Ini propaganda nih semuanya. Dan sudah terkenal siapa Ali Khamenei yang telah membunuh banyak orang-orang Sunni, dan siapa si rewel yang telah membunuh banyak umat Islam. Dua-duanya memiliki sejarah kelam dahulunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam dengan caranya. Tanpa umat Islam bergerak, mereka saling berperang. Jadi seperti itu, jangan sampai kita dukung keduanya karena dua-duanya memiliki sejarah yang kelam. Barakallahu fikum. Apalagi sampai dikatakan mati syahid. Mati syahid dari mana? Mati syahid dari mana? Kita tahu syahid ini apa akidahnya. Akidah ini mencela ibu kita Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, dan mereka ini ada akidah-akidah taqiyah. Kadang-kadang mereka ini ingin gabung dengan umat Islam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaahnya, itu taqiyah. Dan ini akidahnya mereka. Mereka sembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Mereka tampakkan Islam. Sepertilah jangan tertipu dengan Wireng dan jangan bela si rewel dan juga Amerika. Kita tegak umat Islam memiliki prinsip. Barakallahu fikum. Dia nggak mati syahid. Ireng itu adalah sekutunya Amerika ketika membantai orang-orang Irak, Ahlus Sunnahnya. Dan Ireng juga sekutunya Rusia ketika menyerang Suriah. Kayak gitu dibilang mati syahid. Yang dilawan oleh umat Islam. Na'udzubillah. Ireng ini itu akidahnya akidah Syion yang mencela ibunda kita, ibunda ana dan ibunda antum semua. Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Aisyah dituduh pezina. Makanya kalau yang pimpinan Ireng saja mati sekarang dibilang mati syahid, ya wajar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadba'ud dajjala min Yahudi Isfahan sab'una alfan alaihi mutayalisa. Yang menjadi pengikutnya Dajjal itu jumlahnya 70.000. Mereka dari mana? Yahudi Isfahan, Iran, Yahudi Iran. Mereka menggunakan Tayalisa. Jadi Ireng dan si rewel itu satu rahim. Dari rahimnya siapa? Dari rahimnya Wahyudi atau Wahyuni, terserahlah. Ini yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lu ya, Nabi Muhammad, Nabi yang ana juga Nabi antum, bukan Wahabi nih. Satu rahim mereka. Kenapa mereka bisa bertikai? Ya akhi, abang adik itu bisa bertengkar yang satu rahim. Sebabnya apa? Fulus, harta waris dan sebagainya. Bukan karena agama. Itu dikatakan mati syahid. Makanya nggak asing gitu. Yang sekarang dibilang mati syahid, dipuja-puja dan sebagainya. Ya Dajjal juga akan digitukan, puja-puja oleh mereka. Na'udzubillah. Jadi jangan FOMO deh. Ini semua mereka, Irengnya, Mamarikanya, Wahyudinya, si rewelnya, ini mereka semua memiliki sejarah kelam tangan yang berdarah. Darahnya kaum muslimin di tangan
mereka semua, na'udzubillah. Mereka tumpaskan darah kaum muslimin. Dibilang mati syahid. Yang namanya Syi'an itu memiliki akidah taqiyah, menyembunyikan hal-hal seperti ini untuk menggayat orang-orang Sunni agar membela Ireng dan sebagainya. Dan terbukti sekarang beberapa umat Islam itu yang FOMO, yang belum tahu sejarah dan sebagainya, membela Syi'an, membela Ireng dan sebagainya. Makanya muammamnya Syiah, ulama Syiah sendiri yang sudah menjadi Sunni, taubat dari akidahnya Syi'an, apa kata mereka? Syi'atuhumul adu fahdharhum. Syiah adalah musuh bagi kalian wahai ahlu sunnah. Hati-hati, waspada, jangan sampai tertipu.